Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Yulianda Putri dengan NIM 2021 D1B055. Di sini saya dari kelas 4B. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisa gaya momen pada suatu balok kolom dengan menggunakan software Visual Basic 6.0. Di sini yang pertama kita bisa langsung saja membuka softwarenya. Di sini kita klik OK. Di sini sudah terklik Standard X, kemudian Open. Nah, di sini layarnya bisa kita perbesar. Kemudian di form satunya juga kita perbesar. Baik, setelah memperbesar semua layernya di form 1 ini, kemudian di sini kita bisa menggunakan tools-tools ini untuk membuat gambar balok kolom, judul, beban, ataupun tumpuannya, dan lain-lain. Kemudian yang pertama di sini kita akan membuat judul dari analisa kita. Di sini kita bisa menggunakan label, dan bisa saya ditarik ke sini. Di sini kemudian kita akan menggantinya di bagian caption. Di bagian caption kita bisa mengganti, misalkan saya menggunakan judul analisa gaya momen pada balok kolom. Nah, kemudian di sini kita bisa mengganti di labelnya, di name-nya menjadi label 6. Kemudian di sini kita akan mengganti di font. Fontnya itu dengan menggunakan kita font stylenya bold, kemudian jenis fontnya itu yang Algerian. Kemudian size dari fontnya itu kita bisa menggunakan ini 22 biar dia besar. Klik OK. Nah, sudah. Kemudian di sini untuk ini bagian tulisan balok kolomnya ada di tengah. Kita bisa mengganti di bagian ini alignment-nya menjadi center. Oke, lepas. Kemudian di sini selanjutnya kita bisa menggambar bagian baloknya. Di sini bagian baloknya kita bisa menggunakan shape. Langsung saja di sini. Nah, bagian baloknya. Oke. Ini. Nah, kemudian kita menggambar bebannya juga. Nah, di sini kemudian kita menggambar dua tumpuannya. Nah, dan ini. Nah, di sebelah sini juga tumpuannya. Nah, set. Nah, oke. Kemudian di sini kita bisa mengeditnya. Di sini di bagian bebannya, di bagian bebannya kita bisa mengedit. Sini namanya kita ganti menjadi kotak. Kemudian di sini untuk border style-nya itu kita bisa menggunakan yang dot. Nah, kemudian untuk warnanya kita bisa ganti. Kita misalkan menggunakan warna ini, coklat. Kemudian untuk ini fill style-nya kita bisa menggunakan solid agar dia kelihatan. Nah, seperti ini. Kemudian ya 340 true. Nah, di topnya ini kita bisa ganti. Udah seperti itu. Oke, kemudian untuk bagian gambar balok kolomnya
bolok kolomnya itu kita bisa ganti juga. Di sini untuk back color-nya kita bisa ganti menjadi warna, misalkan kita menggunakan warna ini, kita bisa pilih di delete. Nah, warna ini. Kemudian untuk back style-nya kita ganti menggunakan yang ini, satu opacui. Kemudian untuk border style-nya sudah solid, dan untuk draw modenya sudah copy pen. Nah, di sini kita bisa ganti di fill color-nya. Kita bisa menggunakan yang warna putih. Nah, terus kemudian di freestyle-nya kita bisa menggunakan diagonal cross. Nah, agar kelihatan. Terus, ya, sudah. Kemudian di bagian tumpuan. Di sini tumpuannya bisa kita edit juga. Kita ganti pertama di back color menggunakan ini, kita pilih warna, misalkan kita pilih warna abu yang ini. Oke, sudah. Kemudian di sini untuk solid, ada solid, ini draw modenya udah copy pen. Fill color-nya kita bisa ganti, kita bisa menggunakan misalkan warna abu. Nah, warna abu misalkan ini juga kita ganti, misalkan dia pakai warna yang ini, ya, atau yang di bawahnya lagi. Ya, benar. Terus ini kita bisa di fill style-nya kita bisa menggunakan solid agar dia kelihatan. Nah, dan untuk ini dash rectangle, copy pen, through, oke. Kemudian di sini untuk kategorisnya udah, reverse, through, oke. Kemudian di sini kita bisa mengganti di bagian shape-nya itu menggunakan rounded ini agar dia ada bentuknya tidak terlalu lancip. Kemudian di bagian tumpuan satunya lagi kita bedakan lagi. Di sini shape ini udah shape ganti menjadi shape 3. Oke. Kemudian yes, klik yes. Oke, terus kemudian di transparan sudah kita ganti ini solid, copy pen. Nah, kita ganti di fill color-nya. Kita menggunakan warna abu. Kemudian ini di fill style-nya kita menggunakan solid. Nah, kemudian di shape-nya kita ganti, kita menggunakan oval. Berbeda. Nah, oke, kemudian di sini kita bisa turunkan sedikit. Ini juga kita turunkan sedikit. Nah, di sini kita bisa menambahkan bagian bawah dari tumpuannya ini. Alas dari tumpuannya itu kita bisa buatkan menggunakan line agar lebih estetik lah. Durasi yang terbatas, saya akan mempercepat videonya di sini. Oke, tinggal satu lagi. Oke, sudah selesai untuk menggambar bagian bawah dari tumpuannya itu. Nah, kemudian di sini kita bisa lanjutkan untuk membuat tools dengan menggunakan ini apa namanya, label untuk membuat keterangan bebannya. Di sini di bagian atas kita bisa menggunakan label. Nah, kita buatkan di sini. Nah, kita ganti pada captionnya, yaitu kita menggunakan P saja. Kemudian untuk di fontnya kita bisa edit
menggunakan bold, atau kita bisa menggunakan di sini Times New Roman agar lebih rapi lagi. Dan untuk fontnya kita bisa menggunakan 10, oke, agar terlihat lebih jelas. Kemudian di sini di background-nya kita bisa menggunakan transparan agar terlihat lebih bagus lagi. Nah, oke, sudah. Kemudian untuk membuat ini kita bisa langsung saja menggunakan label. Di sini kita buat satu. Oke, lanjut di sini di bagian toolbox-nya di sini untuk menggambarkan bentuk dari diagramnya tersebut kita bisa menggunakan line, 2 line ya. Di sini kita tarik garis ke tengah seperti ini, klik. Kemudian satu lagi bisa kita tarik dari bawah sampai dengan sini. Oke, sini saja. Kemudian di sini kita bisa mengedit di bagian namanya. Untuk ini, sini kita ganti name-nya picture 1 menjadi GM. Oke, kemudian di jenis font-nya ya seperti di jenis font sudah, ini semua sudah. Nah, kemudian kita geser ke bawah lagi. Nah, oke, di sini kita bisa ganti di bagian label yang pertama tuh ini label 1. Kemudian di caption-nya kita ganti menjadi RVA atau reaksi vertikal A sama dengan. Kemudian di sini kita bisa ganti font-nya, kita ganti menggunakan bold dan Times New Roman, kemudian dengan size 10. Nah, seperti ini. Sini kemudian label 2-nya juga. Di sini label 4 kita ganti menjadi label 2. Oke, enter. Kemudian di sini caption-nya kita ganti menjadi reaksi vertikal B atau disingkat RVB dan sama dengan. Oke, di sini kita ganti lagi jenis font-nya. Sini font style-nya bold dan jenis font-nya itu Times New Roman. Dan size dengan size-nya 10. Oke, sudah. Di sini kita bisa pendekkan lagi di bagian ini. Nah, ke sini. Oke. Ini juga kita bisa pendekkan. Nah, seperti ini. Dan di sampingnya ini kita bisa menaruh nilainya dari RVB dan RVA. Kita bisa menggunakan ini yaitu text box. Oke, langsung saja di sini kita buat text box-nya di samping. Nah, seperti ini. Oke,
kita perbesar lagi. Nah, seperti ini. Atau kita bisa perkecil sesuaikan sama ini ukuran dari tulisan RPA dan RPW-nya. Kemudian satu lagi di bawahnya sama. Oke, seperti ini kita bisa ataskan tiket dan sampingkan. Kita taruhkan samping. Ya, oke. Kita peratas dikit, ke bawah dikit. Ataskan saja. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita bisa taruh di fontnya itu, di teksnya itu, kita taruh, kita hapus. Ini juga kita hapus tulisan teks tempatnya. Terus di sini kita bisa ubah di bagian name-nya itu, di sini name-nya kita tulis RPA. Kemudian di bawahnya juga RPB. Nah, ya, sudah di bawah. Kemudian yang di bawahnya ini kita bisa tulis, kita bisa ganti di captionnya itu menggunakan momen. Oke, momen terbaca. Kemudian sama dengan ini kita ganti di fontnya, kita menggunakan bold Times New Roman dan size-nya 10. Oke. Di sini kita bisa tambahkan seperti kita bisa tambahkan di sampingnya untuk nilai momennya, kita bisa menggunakan label lagi. Ini kita buat di sampingnya. Nah, seperti ini. Namun di sini kita edit dikit. Label 4-nya ini di caption kita bisa hapus. Kemudian di sini di back color-nya kita bisa ganti menggunakan inactive border. Nah, seperti ini kita bisa sampingkan lagi agar terlihat lebih rapi. Nah, seperti ini. Oke, untuk kalau sudah seperti ini, kita tinggal memasukkan codingannya. Kita bisa memasukkan codingannya dengan yang pertama kita klik hitung RAVA dan RVB. Sini kemudian akan muncul private sub comment 1. Kita langsung bisa memasukkan codingannya. Di sini untuk mempersingkat waktunya saya langsung masukkan codingannya.
Oke, sekian dari sekian dari penjelasan yang bisa saya sampaikan pada video ini. Lebih dan kurangnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.